Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan buku Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan ke Rusi Ajaib, iaitu versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair oleh Enid Blyton. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-18 daripada 26 sesi keseluruhannya. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Versi asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright illustrations Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Widya Kirana. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986. Petualangan pertama, toko barang antik yang aneh. Petualangan kedua, Istana Raksasa. Petualangan ketiga, orang-orang kerdil yang jahil. Petualangan keempat, Ho-Ho si tukang sihir. Petualangan kelima, Chinky hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi Menghilang. Petualangan ke-8, Si Kumis Hilang. Petualangan ke-9, Kiri-Kiri si Nenek Sihir. Petualangan ke-10, Pulau Gaib. Petualangan ke-11, Pesta Tukang Sulap. Petualangan ke-12, Kursi Ajaib Bertingkah. Petualangan ke-13, Si Kuping Lancip. Petualangan ke-14, Rumah Putar. Petualangan ke-15, Nenek Snipit. Petualangan ke-16, Thomas yang Konyol. Petualangan ke-17, Jin Angin. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti keseruan pengebaraan Peter, Molly, Chinky dan Kursi Ajaib dalam petualangan yang ke-18, Pak Twisty. Petualangan ke-18, Pak Twisty. Suatu hari, ketika anak-anak asyik membaca buku di gudang tempat mereka bermain, mereka mendengar bunyi pintu diketuk. Mereka mengangkat muka dan melihat seorang laki-laki berwajah licik, memegang topi pandan, berdiri di sana. "Kalian punya barang bekas untuk dijual?" Dia bertanya. "Saya tukang luak. Saya membeli pakaian bekas, perabotan bekas, karpet. Dan apa saja, saya berani membayar mahal." "Kami tak punya apa-apa," jawab Molly. "Untuk menjual apa-apa, kami harus minta izin pada ibu." "Kursi tua itu untuk dijual ya?" tanya orang itu sambil menunjuk pada si kursi ajaib. "Nampaknya tak banyak gunanya di sini. Aku suka barang antik. Ku bayar mahal deh." "Tidak. Kami tidak akan menjualnya," kata Peter tegas. "Pergilah atau nanti ku panggil Pak Kebun." Orang itu membongkok hormat, memakai topinya dan berlalu. Chinky merasa tidak enak. "Aku tak suka tampangnya, wajahnya," katanya pada Peter dan Molly. "Mungkin dia akan cari gara-gara. Sebaiknya aku bermain ke kebun.
seseorang mungkin akan segera kemari. Benar juga. Begitu Chin Ki keluar, ibu datang bersama orang tadi. Peter, Molly, kalian di situ ya? Tanya ibu. Ini Pak Twisty. Katanya dia mahu membeli kursi tua yang ada di gudang. Ibu lupa. Kursi yang mana sih? Kasihan Peter dan Molly. Selama ini mereka berhasil merahsiakan kursi itu. Sekarang, mereka sampai tak bisa menjawab. Ibu melihat si kursi ajaib dan ibu nampak bingung. Wah, dari mana kursi itu ya? Katanya. Ku bayar 5,000, kata Pak Twisty. Sebetulnya harganya tak sampai 1,000. Tapi, biarlah. Wah, mahal juga ya, kata ibu. Baiklah, anda bisa mengambilnya nanti sore. Aduh, ibu, seru anak-anak putus asa. Ibu tak mau mengerti. Ini kursi kami. Kursi kami pribadi. Kami cinta kursi ini. Kursi ini sangat berharga. Apa maksud kalian? Tanya ibu. Bagi ibu, itu hanya kursi tua biasa. Yah, Peter dan Molly tentu saja tak mau berkata bahawa kursi itu kursi ajaib. Ibu takkan percaya. Alangkah sedihnya. Pasti kursi itu akan dimasukkan muzium. 5,000 untuk kursi tua jelek itu, kata Pak Twisty sambil memandang licik. Baiklah, kata ibu. Nanti sore kau ambil, kata Pak Twisty. Dia membungkuk hormat lalu pergi. Jangan sedih, kata ibu. Uang itu boleh kalian belikan kursi baru yang lebih keren. Molly dan Peter diam saja. Begitu ibu berlalu, Molly menangis tersedu-sedu. Itu kursi ajaib kita. Dan Pak Twisty yang licik berhasil membujuk ibu. Chin Ki datang. Dan mereka mengatakan apa yang terjadi. Tapi Chin Ki malah tersenyum. Jangan menangis, Molly, katanya. Aku ada akal. Apa? Tanya Molly penuh harap. Saya akan minta tolong Pak Botak, tukang kayu yang tinggal di kaki pohon ek. Dia bisa membuat kursi yang persis sama dengan kursi ini, kata Chin Ki. Kursi baru yang kita jual dan si kursi ajaib kita sembunyikan. Oh, hebat sekali, seru Molly dan Peter. Bisakah selesai sebelum dia datang? Kukira bisa, kata Chin Ki. Ayolah, ikut aku. Mereka pergi ke pohon ek di sudut kebun belakang. Chin Ki mengangkat sebuah akar dan di bawahnya nampak sebuah tingkap. Kau selalu tahu jalan ke rumah orang kerdil, kata Molly. Chin Ki mengetuk pintu. Pintu terbuka dan seorang kerdil botak berkuping besar, bertelinga besar, menjenguk keluar. Chin Ki menerangkan maksud kedatangan mereka. Lalu Pak Botak mempersilakan mereka masuk. Rumahnya sungguh bersih dan menyenangkan. Perabotannya semua dari kayu. Dapatkah kursi itu selesai pada waktunya? Tanya Molly cemas. Yah, bisa juga kalau aku minum serbuk kilat, kata Pak Botak. Serbuk kilat bisa membuat kita bekerja 3 kali lebih cepat. Tapi harganya mahal. Oh, kata Peter dan Molly, putus asa. Kami tak punya uang. Ada akal, seru Chin Ki. Pak Twisty akan membayar kita RM5,000. Bagaimana kalau pakai uangmu dulu, Pak Botak? Pak Botak menghitung-hitung. Akhirnya dia setuju. Dia lalu ikut anak-anak melihat kursi. Katanya, gampang membuat tiruan kursi seperti itu. Anak-anak sangat gembira. Mereka menari-nari dan memeluk Chin Ki. Chin Ki selalu punya akal untuk memecahkan kesulitan. Nah, sekarang sebaiknya kita menyembunyikan kursi ini, kata Chin Ki. Di mana ya? Di gudang Pak Kebun, seru Molly. Pak Kebun pulang jam 5 sore. Kita masih punya waktu. Setelah Pak Kebun pulang, mereka menyembunyikan kursi ajaib itu di gudangnya, di balik karung pupuk, karung baja.
Waktu mereka keluar dari sana, mereka melihat Pak Botak memanggul kursi yang baru. Sama persis dengan kepunyaan mereka. Hebat. Serbuk kilat bekerja cepat, kata Pak Botak. Ini kursinya, uangnya kapan-kapan saja. Anak-anak mengucapkan terima kasih, lalu menggotong kursi itu ke gudang bermain mereka. Kemudian mereka menunggu Pak Twisty. Pak Twisty muncul pukul 5:30 tepat. Topi pandannya dibuka dan dia tersenyum licik. Ah, kursi itu, katanya, dan ini uangnya. Dia memanggul kursi itu, membayar harganya, lalu pergi sambil bersiul-siul. Boleh juga ya, kata Chinky. Dia benar-benar membeli kursi buatan orang kerdil, meskipun bukan kursi ajaib. Mungkin dia akan menjualnya lagi dengan harga RM10,000. Sebab kursi itu bukan kursi sembarangan. Pak Botak membuatnya tanpa paku. Dan dia pakai lem ajaib untuk menyusunnya. Dan kita tetap punya kursi ajaib, seru Peter. Ketika mereka menggotong kembali kursi itu dari gudang Pak Kebun ke gudang bermain. Tepat pada saat itu, ibu menjenguk ke dalam gudang dan melihat kursi itu. Untung Chinky masih sempat bersembunyi di balik kursi kuno yang ada bantalannya. Hei, seru ibu kaget. Kursi itu tak jadi dijual ya? Ah, ibu sebetulnya senang melihat kursi itu. Cantik sekali. Lucu. Ah, ibu lupa. Kapan ibu menaruhnya di gudang ya? Mungkin lebih bagus jika diletakkan di ruang belajar. Peter, nanti malam kau gotong kursi ini ke dalam ya. Ibu pergi meninggalkan gudang. Chinky keluar dari tempatnya bersembunyi. Dia memandang Peter dan Molly dengan wajah putus asa. Aduh, bagaimana ini? Kita benar-benar sial sekarang, keluh Chinky. Tapi kau tak boleh membantah ibumu, Peter. Nanti, jika kau sudah puas bermain di sini, kau harus menggotong kursi ini ke ruang belajar. Aduh, Chinky, bagaimana ini? Tanya Molly cemas. Ah, sudahlah. Nanti kita pikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan, hibur Peter. Oh, mengapa kita tak boleh memiliki kursi ini untuk kita sendiri? Keluh Chinky lagi. Jadi malam itu, Peter menggotong kursi ajaib ke rumah. Ibu membantunya meletakkan di sudut yang tepat di ruang belajar. Bagaimana kalau sewaktu-waktu sayapnya tumbuh? Apa yang akan terjadi? Sampai ketemu lagi dalam sesi petualangan selanjutnya, iaitu petualangan ke-19, Dua Anak Nakal. Terima kasih dan jumpa lagi.